Ayo Pak Kapolres. Sholat. Hai, Lobe. Ini mau poligami. Tapi orang masih bilang, iyalah pantas dia sombong, dia wali kota, pantas dia sombong, dia Kapolres, pantas dia sombong, dia kaya, masih ada jalannya dia sombong, ya wajar dia pejabat. Tapi kalau kau sudah miskin, pengangguran, jelek mukamu, busuk ketekmu, kau sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kita sekarang bisa tablik seperti ini? Karena kita sudah banyak yang sudah vaksin. Kalau kamu tidak vaksin, maka kamu tidak bisa kemana-mana. Ada rezeki, nanti bulan 12 atau bulan 1 sudah buka umroh. Mau pergi umroh, kau diumrohkan sama bupati, tapi kau belum vaksin, tidak boleh kau ke sana. Pemerintah Saudi tolak kamu, tidak boleh kau bawa penyakit. Maka piko vaksin besok. Jangan ketawa, saya serius ini. Cewek, dengar baik-baik. Kalau ada cowok yang lamar kamu, minta kartu vaksinnya. Itu syarat sekarang. Nanti kau sudah dinikahi, dibawakan kau virus di rumahmu. Dan adik-adik sekalian yang mau sekolah tinggi-tinggi keluar dari Bima, mau ke Jakarta dapat beasiswa, mau ke Makassar dapat beasiswa, mau ke Timur Tengah dapat beasiswa. Tapi kalau kau tidak vaksin, tidak boleh kau terbang. Itu syarat. Kenapa Ustadz Dasar bisa sampai ke sini? Karena saya sudah vaksin. Kalau saya tidak vaksin, meskipun saya Ustadz, meskipun kuat doa, meskipun tahajud tiap malam, tapi begitu menaik pasti, mana surat pastinya Pak Ustadz? Tidak ada. Mohon maaf, kau mundur. Meskipun kau hafal Quran, corona tidak kenal hafal Quran. Maka datanglah vaksin. Oh, ada chipnya Ustadz. Chip itu di handphone, bukan di sini. Kenapa ada kita lihat Ustadz melengket? Itu melengket karena banyak dakinya. Dan saya sudah coba. Begitu saya belum vaksin, saya tempel. Menempel betul. Kenapa? Karena di sini ada lemak. Lemak dengan koin pasti menempel. Maka coba kau tempel itu. Yang sudah vaksin, coba kau tempel itu duit di sini. Tidak bakal. Kenapa? Di sini sangat sedikit lemak. Di sini banyak, maka dia menempel. Maka orang yang tidak mau vaksin sesungguhnya itu termakan hoax. Kalau vaksin merusak, maka matilah semua tentara dan polisi Indonesia. Kenapa? Mana ada polisi dan tentara belum divaksin? Semua sudah divaksin. Mana ada PSN belum divaksin? PASN. Kenapa? Kalau dia tidak vaksin tidak didapat gajinya. Vaksin. Negara, masa ada negara mau hancurkan negaranya? Maka adik-adik yang belum vaksin, vaksinlah. Vaksin tidak vaksin pasti mati. Kalau begitu jangan kau makan. Makan tidak makan pasti mati. Mana kenapa kita makan? Karena ikhtiar kita agar bisa tetap hidup. Tapi biar kau makan 10 karung, kalau tiba ajalmu pasti mati. Biar kau vaksin 10 kali, tiba ajalmu pasti mati. Lalu kenapa kita vaksin? Upaya kita agar kita tidak kena corona. Jelas? Dan enaknya sekarang vaksin gratis. Tidak berbayar. Nanti kalau sudah mulai banyak kau mau vaksin lagi sudah dibayar bos. Dia bilang pemerintah sudah mau dikasih gratis, kau kepala batu sekarang kau bayar. Yang ketawa saya serius ini. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Bupati Kabupaten Bima beserta Ketua DPR dan Wakil Bupati. Sepanjang saya ceramah barusan ini, bupatinya ibunya, anaknya Ketua DPRD-nya. So, jago tahu ini. Jadi ini anak mengawasi ibu, biasanya ibu mengawasi anak. Hebat ini orang Bima. Yang kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Bima, Bapak AKBP 2 bunga-bunga. Itu AKBP, naik sedikit kombes.
3 bunga-bunga, naik sedikit bintang 1, bintang 2, bintang 4, pasti pensiun. Jadi jangan sombong ketika jadi Kapolres. Kapolres saja tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP. Hah? Satpol PP saja tidak boleh sombong, apalagi kau security. Security saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Maka jangan sombong. Ustadz sombong, oh tidak boleh Ustadz sombong. Kenapa Ustadz sombong? Tidak boleh. Ini Dasat Latif. Kau tahu kenapa dia hebat? Karena ada yang nonton. Saya di sini ceramah menggebu-gebu 2 jam, hebat ceramah, tidak ada yang nonton. Lewat Kapolsek, sudah lama itu gila Pak Ustadz. Maka jangan sombong. Tidak ada orang suka orang sombong. Ya? Bapak Dandim yang saya hormati. Saya lupa kalau 2 bunga apa. Apa kalau Dandim? Letkol, Letnan Kolonel. Dan Bapak Ibu saya tidak sebut namanya satu demi satu, karena kalau saya sebut saya tidak ceramah, habis waktu. Seperti tadi ketua panitia disebut semua. Ya ada yang lupa. Bapak Ibu, tokoh perempuan yang saya hormati, tokoh pemuda yang saya hormati. Ada satu tokoh yang kau tidak ingat, tokoh kelontong. Dan kita hormati pula adinda kita, kakak kita, saudara kita, Ustadz Samsuri, yang telah mengharumkan masyarakat Bima nomor 1 waktu di Turki. Ketemu Tawa Erdogan. Ketemu Erdogan, cipika-cipiki. Masih kecil waktu itu, sekarang sudah berjenggot. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, acara ini diprakarsai oleh komunitas pecinta Al-Quran. Adik-adik tahu enggak sebelum turun Al-Quran? Saya kasih ilustrasi sederhana sebelum turun Quran. Di Arab disebut jahiliyah. Apa ciri-ciri jahiliyah waktu itu? 1, 4 Tuhannya. Jahiliyah. Tuhannya 4. Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 Tuhannya. Dan Tuhannya dibikin berdasarkan status ekonomi. Yang kaya sekali dia bikin Tuhannya dari emas. Dibikin kepalanya, dibikin kakinya, dibikin perutnya, lalu disembah. Yang agak dibawa kaya, agak kaya sedikit, dibikin dari perak, perunggu, dan besi. Bawanya lagi, dia bikin dari kayu yang mahal atau batu yang mahal. Miskin, dia bikin dari tepung terigu, yang paling miskin. Tepung terigu diambil, dia kocok, dan baru dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya, dia bikin perutnya, dia bikin kakinya. Selesai dia sembah, lapar nih. Kan tepung terigu tuh, roti. Nah lihat-lihat Tuhannya. Dia bilang, Tuhan, sudah miku sembah, perutku lapar. Apa boleh buat? Saling pengertian kau. Kau sudah kusembah, sekarang kau yang harus kasih kenyang saya. Maka diambil tangannya Tuhannya, dia makan. Diambil kakinya Tuhannya, dia makan. Bayangkan, sekejam-kejamnya rakyat Indonesia, tidak pernah ada yang makan Tuhannya. Bangsa jahiliyah waktu itu Tuhannya dia makan. Tapi sekejam-kejam, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah waktu itu, tidak ada yang pernah berdoa, ya Allah masukkan saya neraka. Di Indonesia ada yang mengaku artis minta didoakan masuk neraka. Lebih jahil daripada jahiliyah. Kita hadir Islam memperbaiki akhlak yang dungu itu. Apalagi jahiliyah waktu itu, jahiliyah perempuan tidak ada nilainya. Perempuan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bahkan perempuan waktu itu boleh dijadikan bahan judi. Misalnya kau suka istriku, kau bisa boleh kita judi, kalau saya kalah kau, saya pakai istrimu 2 hari. Boleh waktu itu. Perempuan waktu itu kalau dia lahir dan perempuan, maka bapaknya langsung ambil anaknya masih merah, dikubur hidup-hidup. Dan salah satu sahabat Nabi yang pernah lakukan, dialah Umar bin Khattab. Dia kubur hidup-hidup karena dianggap aib. Dulu orang menyembah berhala, sekarang tidak lagi menyembah berhala. Saya yakin tidak ada lagi sekarang yang sembah-sembah patung di Bima. Tapi saya curiga bukan patung dia sembah, tapi bupatinya dia sembah. Kapolresnya dia sembah. Pejabat-pejabat ini biasa di kantor ibu bupati. Iya, ibu. Ada kepala dinas di sini? Ada.
Ah, itu yang suka cari-cari muka itu. Kalau mau kau jadi kepala dinas, tunjukkan kualitas otakmu. Jangan kepala dinas karena tim sukses. Akhirnya apa? Jadi kepala dinas. Ada begitu di sini. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah dia. Ya. Ada di sini anggota polisi. Ah, yang mau kau cari muka sama Kapolres. Kapolres ada mutasinya. Lebih kau jadi polisi yang baik, biar atur Allah yang atur hidupmu. Adik-adik, kecil buat dunia, kecil buat Allah. Jangan sembah manusia. Jangan cari muka sama manusia. Manusia ada kuasanya terbatas, tapi Allah tak terbatas kuasanya. Kau cari muka sama bupati, bupati 10 tahun saja masanya. Sudah itu, seperti kita rakyat biasa. Tapi Allah tidak pernah pensiun. Allah maha kuasa. Dan apa yang kau minta, Allah bisa kasih kamu. Kamu minta sama manusia, apalagi kalau dia butuhkan juga, tidak mungkin dia kasih kok. Contoh, saya senang HP. Kau datang minta HP sama saya, Ustaz minta HP-mu. Tidak mau ya. Kenapa? Saya juga butuh. Allah, apa dibutuhkan Allah kepadamu? Tidak ada. Maka minta kepada Allah, kecil jadi kepala dinas. Kecil jadi anggota DPR. Tapi saya tidak terpilih Ustaz, ada di atasku. Tiba ajalnya meninggal, kau yang naik. Kecil buat Allah, kecil buat Allah. Jangan kau sembah manusia, sembahlah Allah. Ya, saudaraku yang mau jadi pegawai negeri, jangan kau sogok. Kau lebih baik jadi pedagang kaki lima daripada kau jadi pejabat tapi sogok. Kenapa Indonesia susah sekali bangkit? Padahal kurang apa Indonesia? Lautnya luas, gunungnya banyak, sumber daya alamnya bagus. Tapi kenapa kita masih banyak orang miskin daripada orang kaya? Karena kita kadang-kala milih pejabat mau disogok. Kamu larang pejabatmu korupsi. Kamu jengkel kalau kepala dinas korupsi. Kamu marah kalau anggota DPR korupsi. Kamu marah kalau ada bupati korupsi. Bagaimana mereka tidak korupsi? Mau dipilih dan nyogok. Kampanye, datang kampanye orang kau bilang apa? Wane piro. Kau ketawa karena kau begitu semua. Coba kalau setiap pilkada, pilpres tidak ada sogok, maka lahirlah pemimpin-pemimpin orang-orang cerdasnya Indonesia. Dari Bima kuliah kedokteran ke Jakarta. Dari Bima kuliah ke Fakultas Pertanian Unhas. Dari Bima kuliah ke UNM, Universitas Negeri Makassar. Dia pulang ke kampungnya menjadi ilmuwan. Lalu dia masuk ke DPR punya ilmu. Jadi dia anggota DPR yang paham pertanian. Jadi dia anggota DPR yang paham ilmu kelautan. Jadi dia anggota DPR yang tahu tentang peternakan. Kenapa? Karena memang orang cerdas masuk. Tapi karena biaya politik mahal. Yang cerdas tidak punya duit. Karena biasa rata-rata yang cerdas itu anak-anak orang kurang mampu. Yang anak-anak orang kaya itu biasanya malas belajar. Akhirnya ditanya, beleng-beleng. Akhirnya orang-orang cerdas dari Kabupaten Bina, banyak orang cerdas tidak bisa ikut pilcaleg. Kenapa? Tidak ada uangnya kampanye. Akhirnya yang masuk hanya orang-orang yang standar ilmunya di bawah. Makanya besok-besok kalau ada pilkada, jangan kau mau disogok. Kalau kau mau bantu perbaiki negaramu, jangan terima sogok ketika ada pilkada. Gimana caranya? Kau rekam yang datang sogok, lapor Kapolres, Kapolres tangkap dia mereka. Bisa. Itu Al-Quran hadir melarang kalian disogok. Maka pegawai negeri yang masuk pegawai karena sogok, selama kau makan gajimu, selama itu kau makan uang haram. Maka jangan heran anakmu dua, satu pengedar, satu pengisap. Yang cewek dibawa lari hamil. Itu budaya jahiliyah. Maka jangan cari muka sama manusia. Sembahlah Allah. Nah, kemudian apa lagi? Budaya-budaya jahiliyah waktu itu, mereka angku sombong. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, bangsawannya jahiliyah waktu itu, Arab-Arab waktu itu. Mereka tahu apa yang disampaikan Muhammad ini benar.
Mereka sadar apa yang disampaikan Muhammad barang bagus, tapi karena mereka katakan Muhammad anak baru kemarin, saya lebih berhak. Akhirnya mereka tolak. Kenapa? Karena kesombongannya. Adik-adikku, jangan punya rasa sombong. Bapak-bapak polisi jangan sombong. Bapak tentara jangan sombong. ASN jangan sombong. Ulama jangan sombong. Allah tidak senang sifat sombong. Ada ustadz sombong? Ada. Mana ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia merasa dirinya benar. Maulid bid'ah. Masuk neraka. Takziah bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau kau tidak mau maulid, tidak mau Isra Mi'raj, tidak mau takziah, kita hormat, kita hargai. Tapi janganlah kau tuduh kami ini orang sesat. Biarlah kamu tidak mau maulid, kami hormati, kami hargai. Tapi jangan kasihan kau tuduh kami ini orang sesat. Itu ustadz-ustadz yang sombong itu. Baru belajar di YouTube 3 bulan. Ustadz laptop. Tidak pernah buka kitab. Baru 2 bulan. Habis kuotanya, paham agama setengah-setengah. Kayak dia saja punya neraka. Oh neraka. Kau panitia hari kiamat. Sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Allah membenci orang sombong. Dan tahu Fir'aun. Fir'aun itu diharamkan masuk surga. Abadi dalam neraka. Bukan karena dia bodoh. Bukan dia kena miskin, bukan dia kena rakyat jelata. Dia raja, dia orang kaya, dia pejabat tinggi, dia cakep. Tapi sombong, haram masuk surga. Orang kaya, kata Allah dalam Al-Quran, ada 3, dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. 3 temannya setan. Satu diantaranya kata dalam hadits qudsi, al-ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat jabatan sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, iyalah pantas dia sombong, dia wali kota, pantas dia sombong, dia kapolres, pantas dia sombong, dia kaya, masih ada jalannya dia sombong, ya wajar dia pejabat. Tapi kalau kau sudah miskin, pengangguran, jelek mukamu, busuk ketekmu, kau sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ya, jangan sombong. Bapak-bapak polisi, jangan sombong. Apalagi? Rem-rem sedikit. Ya, jangan sombong. Ya, nah sudah. Setelah itu, itulah gambaran. Banyak sebenarnya gambaran karena waktu terbatas. Maka ayat pertama turun. Iqra. Turunlah Quran. Ayat pertama yang Allah turunkan bukan perintah haji, bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama turun. Iqra, baca. Baca ilmu kelautan, baca ilmu struktur tanah, baca ilmu pertanian, baca ilmu kehutanan, baca ilmu teknologi dan lainnya. Baca. Semua kau baca. Dengan catatan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan. Baca ilmu pertanian, setelah kau baca, angkat nama Tuhan. Baca ilmu pertahanan keamanan, jadi polisi, jadi tentara, baca itu, setelah itu, muliakan nama Tuhanmu. Baca apa saja. Maka adik-adik sekalian, ini ayat menunjukkan kita umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Adik-adik, Imam Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi, anak mantunya juga Nabi, sahabat juga yang masuk Khulafaur Rasyidin. Nabi akui Ali bin Abi Thalib paling cerdas dari semua sahabat beliau. Ditanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih yang ada di depan saya, kalau disodorkan kau iPhone 13 dengan kitab Durratun Nasihin, kau pilih mana? Kitab pencitraan. Ali ditanya, Ali kau pilih harta atau ilmu? Dengan mantap Ali menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan ilmu yang tidak dimiliki oleh kalau kau punya harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Saya punya duit 5 juta, saya kasih masuk kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang belek-belek. Kasih masuk belek-belek,
Sudah itu digembok. Bele-bele saya mau keluar kamar, saya kasih masuk di lemari. Gembok lemari. Sudah 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi pintu kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh itu uang. Iya. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bu Bupati di rumah beliau dijaga sama Satpol PP. Kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi bupati kalau beleng-beleng. Dengar sambutannya tadi. Dengar sambutan tadi bupati. Suaranya menandakan keibuan. Enak didengar. Keibuan. Dan tidak panjang-panjang. Ada juga itu pejabat kalau dia sambutan panjang sekali. Nah bukan dia ditunggu. Dijelaskan juga maulid. Nah bukan kau pembawa hikmah maulid. Ada juga ibu, namanya ibu, masya Allah, pengertian, alhamdulillah. Dan mau lihat prestasinya ibu, lihat anaknya. Kalau anaknya baik, berarti ibunya berhasil. Ada orang sukses, anaknya berantakan. Ya, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Kata Ali yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada orang kaya, kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Pergi Makassar, bingung dia. Sampai dia ejala itu, dia belajar membaca, diajar sama anaknya. PEP, tambah PEP, SO, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Karena dia lihat gambar. Sampai di Makassar dia dibelikan es krim. Tahu es krim, Dek? Itu es lembe-lembe. Kan itu es krim itu kan kayak ada asapnya tuh. Dia makan es, dia tiup. Karena dia lihat beleng-beleng. Dia masuk ke mall. Begitu masuk di mall, dia lihat ada tangga lift. Tahu tangga lift? Dia naik turun, terbuka. Ada tulisannya di atas, open. Dia bayangkan pembikin kue di kampungnya. Open. Besarnya pembikin kue ini. Hebatnya di Makassar, besar sekali pembikin kuenya. Tiba-tiba terbuka. Open. Besar. Masuk orang Tionghoa. Orang Tionghoa kampung putih tuh. Dia teriak, "Weh, jago masuk nak. Panas, panas, panas. Jago masuk. Bahaya, bahaya." Masuklah ini orang Tionghoa, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Hitam, dia bilang, keriting dia. Saya bilang, memang yang kau masuk, hanguslah kau. Ini bahayanya. Lah yang masuk, yang keluar. Ini kalau orang dongo. Makanya kau biar banyak duitmu, kalau kau dongo, susah hidupmu. Sebaliknya, dengan ilmu, kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Pusat latih, bos. Sekarang orang mahal, tidak mau pergi penerbang. Kenapa? Mahal ini pesawat, mahal tiket, Ustaz. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kemana-mana saja saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Yang belikan saya. Kalau tidak mau, tidak usah, saya tidak pergi situ. Gara-gara apa? Ilmu. Dulu. Waktu saya kecil, SD, di kampung. Kampung saya asli kampung. Lewat pesawat. Kita kejar kapal lalu tuh. Bahasa Bugis kapal lalu tuh, kapal terbang. Kapal lalu tuh. Itu kejar-kejar. Sampai karena kita lihat, dan lihat got, masuk kita di got. Jatuh. Saya bilang dalam hati, bisa gitu saya nanti naik pesawat. Saya bilang waktu itu, bisa gitu saya nanti naik pesawat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang capek saya naik pesawat. Dibayarkan pula. Bahkan naik pesawat pribadi, antar jemput. Pernah sering saya diantar jemput pergi khutbah. Cuma berdua saya di atas pesawat. Gara-gara apa? Bukan karena saya gagah, tapi karena saya punya ilmu. Maka adik-adik belajar. Biar kau jelek, tapi kalau kau punya ilmu, kau akan jadi orang berwibawa.
Saya ini ceper. Ibu Bupati tadi bilang kecil aja orangnya ini. Cuma nggak mau bilang lagi jelek juga ini. Saya akui saya tidak gagah. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kasih kumpul orang anak muda di samping saya yang cakep, gagah, harum, keren. Tapi mana ketemu ibu-ibu? Saya diminta foto, Ustaz, foto Ustaz. Lah dia aja ini loh. Penuh pesona. Cuma ibu-ibu kalau foto suka minta ulang-ulang Ustaz, ulang. Kabur Ustaz, ulang dalam hatiku. Mukamu yang kabur. Salatullah